Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab Saja, channel yang membahas tentang kesehatan ya, terutama pengobatan secara mandiri dengan pijat refleksi ya. Karena pijat refleksi adalah mudah ya, mudah dibuat, terutama untuk kita sendiri apabila kita mengalami gangguan kesehatan. Kemudian bisa menjadi kita asbab kesembuhan bagi teman kita, keluarga kita ya, dengan kita pijit-pijit kaki ya. Jadi pada kesempatan kali ini channel Asbab Saja mau membahas tentang bagaimana cara mengurangi resiko atau mengobati bagi teman-teman yang mengalami masalah tekanan darah tinggi ya. Jadi kita fokus di kaki ya, kaki. Nanti mungkin ada tangan sebagian. Yang pertama-tama adalah teman-teman perhatikan bahwa yang akan dipijit adalah bagian arah jempol sini ya, ibu jari kaki atau jempol, karena di sini adalah titik di kepala ya. Biasanya kalau orang hipertensi biasanya mengalami sakit kepala ya, sakit kepala, kemudian leher kaku. Nah, seperti itu, kadang sesak napas juga ya. Maka ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Maka perlu kita ada usaha untuk memperbaiki. Kalau kita mengalami kesakitan, maka kita buat pengobatan untuk diri kita sendiri ya. Kalau teman-teman yang mengalami sudah divonis bahwa mengalami tekanan darah tinggi ya, sehingga harus minum obat setiap hari. Biasanya kalau orang yang mengalami tekanan darah tinggi, biasanya kalau kita sudah agak parah, maka ketika diperiksa ke dokter maka diharuskan minum obat setiap hari ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau habis obatnya harus minta lagi ke dokter lagi untuk supaya tekanan darahnya menjadi normal. Jadi teman-teman yang mengalami hal seperti itu maka boleh diusahakan dengan terapi mandiri ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita sehingga tidak tergantung dengan obat-obatannya. Oke, yang pertama adalah di bagian kepala sini ya. Kita pijit di bagian titik kepala sini. Kita tekan-tekan ya. Ini bagian leher, tekan di goyang-goyang ya. Bagusnya pakai minyak ya. Tapi kalau tidak pakai minyak nggak apa-apa juga ya. Kadang-kadang kita tidak menginginkan minyak karena mungkin kadang nanti bau atau licin ya. Jadi ini seperti kegiatan seperti nyantai ini bisa teman-teman lakukan ketika sambil nonton, bisa nonton video ya, langsung praktekkan saja. Ini sekitar 2 menit 3 menit ya. Jadi biasanya kalau tidak pakai minyak akan terasa toksinnya keluar itu dengan keringat ya, di sini keringat akan keluar. Maka biasanya saya pun tidak menggunakan minyak ya. Tekan-tekan seperti ini. Mungkin kemudian selanjutnya ada titiknya di bagian sini juga nih. Di bagian kepala. Tekan ya, bagian sini ya. Tekan. Kalau tidak kuat tangannya bisa menggunakan alat ya. Atau bergantian tangan. Kalau sudah capek sini dengan ibu jari tangan kanan, ganti dengan ibu jari tangan kiri. Titik selanjutnya adalah bagian ini, kita tekan juga. Jadi kalau kita memang darah kita tinggi, biasanya kita kan mengalami sakit ya ketika ditekan ya, titik sarafnya. Jadi kalau titik sarafnya yang kita tekan ini sakit, berarti memang bertanda bahwa ada peredaran darah yang tidak lancar. Makanya perlu kita tekan, sehingga dan kita tekan seperti ini, maka insya Allah akan menjadikan darah maksudnya tekanan darah ini akan menjadi lancar ya. Oke, ingat-ingat kalau nanti teman-teman lupa nanti boleh diulang lagi ya videonya ya. Kemudian titik
titik di daerah kelingking ini kita tekan. Ini biasanya kalau memang sering sakit kepala di sini juga nih. Ya, tekan kira-kira 3 menit ya. Kemudian daerah sini, daerah tengah-tengah, daerah ginjal ya. Karena kita sering tahu bahwa ginjal ini adalah sebagai penyaring organ penyaring darah ya. Jadi supaya penyaringnya ini berfungsi dengan baik sehingga dapat menyaring saluran darah yang kotor, darah yang akan naik ke jantung kotor dapat disaring dengan sempurna. Maka tekan. Jadi kalau tekan biasanya agak ke dalam ya, titik ginjalnya agak ke dalam, maka boleh menggunakan alat. Sebetulnya tidak bawa alat ya, jadi boleh pakai ini, ditekuk jarinya, tekan. Nah, sampai agak ke dalam ya. Biasanya kalau sakit akan terasa ya, sakit. Kemudian jarum ke sini, tekan sini. Nah, ini kalau diurut begini bagusnya pakai minyak, karena ini sebagai tutorial aja ya, maka nggak usah pakai minyak. Jadi untuk kaki itu saja ya tadi ya, bagian sini, diulang bagian sini, titik ini dan ginjal kemudian ke sini. Selanjutnya adalah bagian maaf ya, telapak kaki di sini ya. Nah, ini titik keseimbangan nih, keseimbangan tubuh nih, kita tekan seperti ini. Nah, kemudian bagian tangan adalah di titik ini. Jadi ini kita sambil santai-santai. Jadi kita teman-teman ingin menjaga kesehatan, menjaga supaya aliran darah kita lancar, maka sambil nyantai kita pijit-pijit sendiri. Kemudian bagian kelingking sini. Nah, jadi kalau kita tekan yang titik-titik yang tadi tangan dan kaki ini, nanti boleh teman-teman ulang videonya. Maka apabila kita buat rutin, apalagi yang tadinya kita tekan sakit ya, kemudian kita tekan sudah tidak sakit lagi, berarti bertanda bahwa aliran darahnya sudah normal kembali ya. Nah, cuma tetap dijaga. Jadi kalau pengen teman-teman tetap sehat, tetap dijaga pola makan ya. Pola makan tetap harus dijaga. Kemudian olahraga teratur ya. Jadi jangan kita pijit-pijit ini kemudian pola makan tidak dijaga, tidak ada olahraga, maka hasilnya pun kurang maksimal ya. Walaupun teman-teman nanti pergi ke dokter spesialis yang paling pandai sekalipun atau di rumah sakit yang paling canggih alatnya, tapi kalau ketika sudah berobat kemudian pola makan tidak bagus, kemudian olahraganya pun kurang, maka tetap hasilnya tidak maksimal ya. Jadi itu saja, tetap ada kita usaha dengan titik refleksi tadi, pola makan tetap dijaga, kemudian olahraga, dan tetap ingat bahwa kesembuhan itu adalah datang daripada Allah SWT ya. Jadi kalau teman-teman sudah buat teknik pijat ini ternyata belum berhasil, kemudian minum obat pun belum berhasil, maka harus yakin bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka perlu lagi ikhtiar, mungkin ada cara pengobatan yang mungkin lebih sesuai dengan kita. Maka kita perlu usaha lagi. Jangan menyerah ya. Tetap yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Demikian saja persembahan daripada channel Asbab saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan tips pengobatan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.